Satu untuk perempuan, silakan. Mungkin boleh Mbak Anis yang pilih atau kita yang pilih, Mbak? Langsung saja kita pilih. Ini apa perempuan? Perempuan. Silakan bagi. Silakan. Kita 3 kali bos ini kita mau. Satu pertanyaan. Satu pertanyaan, satu poin. Langsung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dari UMSTS Jambi. Jadi sebagaimana video telah saya lihat Pak di 2018, di situ perdialogan Bapak Anies dengan Mbak Najwa Shihab. Di situ Bapak mengatakan bahwasanya Bapak menjadi gubernur Jakarta itu karena promosian dari Bapak Prabowo. Dan di situ Mbak Najwa mengatakan bahwasanya selagi Bapak Prabowo mencalonkan diri, Mas Anies tidak akan maju. Dan Bapak menjawab, kemudian kemudian Bapak menjawab, Bapak tidak akan menjadi poros selagi Pak Prabowo menjadi presiden. Yang saya tanyakan, apa dari sekian banyaknya opsi Bapak memilih menjadi presiden? Dan yang ingin saya katakan, kami generasi muda tidak butuh pemimpin yang berkuasa, apalagi yang pandai berjoget di sosial media, melainkan pemimpin yang mengatakan teori sesuai dengan praktek. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik teman-teman, harap untuk kondusif kita dengarkan jawaban dari Mbak Anies. Kondusif terlebih dahulu. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bang Anies, silakan. Silakan Mbak Anies. Nah nih. Ini teman-teman, ini teman-teman sekalian, kita senang sekali bahwa teman-teman punya aspirasi yang banyak, punya pikiran yang banyak. Itu artinya kita tidak diam. Saya mohon kalau teman-teman berkenan, Anda tuliskan, tapi tolong tuliskan nama dan nomor HP juga, sehingga saya bisa komunikasi lebih jauh ya. Kenapa teman-teman? Kalau memungkinkan sih pengen dialog itu mau aja terus. Di sisi lain ada teman-teman yang juga sudah menunggu untuk kegiatan berikutnya dan saya harus meneruskan perjalanan. Jadi inginnya segalanya serba panjang, tapi mudah-mudahan walaupun singkat substansinya sampai ya. Bung Doni tentang pariwisata yang potensinya besar, tetapi belum tumbuh. Nah begini, potensi pariwisata yang besar itu harus ditopang dengan fasilitas pendukung yang utama adalah konektivitas transportasi pertama. Yang kedua, kenyamanan ketika berada di lokasi. Fasilitas di lokasinya itu harus membuat yang berlibur tidak repot, tapi betul-betul bisa berlibur sesuai dengan keinginan mereka. Dan disitulah kenapa perlu menyiapkan infrastruktur penunjang yang standarnya tinggi. Yang ketiga, perlu ada pekerja pariwisata yang melayani dengan standar pengunjung, bukan standar tuan rumah. Ini beda ya. Pengunjungnya datang dengan standar pelayanan yang mereka pernah alami di tempat-tempat lain, lalu datang ke tempat pariwisata yang baru, ternyata standar ini pada waktu itu selesai pilkada di 2017, disampaikan bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Kamu ke Jakarta 5 tahun? Kalau ada undangan apapun, saya tidak mau terlibat. Bahkan di tahun 2018 saya diundang
oleh beliau untuk menjadi calon wakil presiden, dan saya sampaikan saya komit pada warga Jakarta untuk itu nantinya. Dan pada saat yang bersamaan saya juga diminta oleh yang lain. Ada 3 partai yang meminta saya menjadi calon presiden. Tahun 2019 saya diminta jadi calon presiden, didatangi, diminta, saksinya ada di situ, dan saya katakan tidak. Kenapa? Saya sudah komit pada Pak Prabowo bahwa di 2019 ini saya akan konsentrasi Jakarta dan saya tidak akan memotong pencalonannya Pak Prabowo di 2019. Karena komitmen saya di Jakarta saya jawab. Jadi diminta jadi wakil saya tidak bersedia, jadi calon wakil, diminta jadi capres juga tidak bersedia, sampai saya tuntas di Jakarta. Ketika saya sudah tuntas Jakarta, saya orang merdeka yang boleh mengambil keputusan. Lalu, ya, merasakan bundaran HI. Siap. Udah merasakan bundaran HI ya? Siap. Nah, teman-teman, saya mendengar tadi menyebut soal konflik agraria. Itu. Ini adalah bukan, saya nggak mau mendengar pertanyaannya lagi karena waktunya terbatas. Tapi saya ingin sampaikan, ini adalah salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, apalagi di daerah yang ada perkebunan. Betul kan? Nah, jadi di sini ada, di Sumatera Selatan ada, di banyak tempat itu banyak kejadian. Di Jakarta pun ada. Jadi konflik soal agraria ini bukan hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan. Kami menangani khusus yang perkotaan, dan kita akan membuat tim untuk penanganan ini. Prinsipnya satu, kita harus menegakkan keadilan. Saya pernah ditanya, saya lupa di Lampung atau di mana, ditanya, Pak Anies apa Bapak berani melawan oligarki? Terus saya jawab, saya tidak pernah berencana melawan siapapun. Saya berencana melawan apa? Melawan ketidakadilan. Itu. Jadi bukan siapanya, tapi apanya. Karena kalau siapanya repot kita, nanti jadinya benci kita pada siapa. Betul tidak? Yang kita tidak sukai adalah ketidakadilan. Yang dilawan adalah ketidakadilan. Itu yang harus kita hadapi dan kita berantas. Betul kan? Nah, jadi siapapun yang mempraktekkan ketidakadilan, kita hadapi sama-sama. Okay? Gitu kira-kira. Jadi saya nanti akan mencatat. Tadi beberapa yang itu tolong dituliskan saja dulu, ya. Ya, termasuk tadi orang dalam itu. Itu merusak tatanan Republik ini. Bukan hanya dalam urusan swasta, promosi pegawai negeri. Siapa menjadi kepala, siapa menjadi, betul tidak? Itu banyak sekali yang tidak pakai meritokrasi. Nanti lama-lama kuliah nilai juga orang dalam, repot gitu. Baik, PR kita banyak. Teman-teman sekalian, izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan pada semuanya teman-teman. Teman-teman, masalah di Republik ini banyak, masalah begini banyak. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Mungkin saya dan Gus Imin tidak bisa menyelesaikan semua masalah itu. Tapi yang pasti kami akan memulai dengan mengubah semua masalah menjadi jalan keluar. Tidak akan didiamkan. Mungkin sebagian perlu waktu, tapi kami tidak akan diam dan tidak akan melanjutkan. Yang pasti kita lakukan itu. Lalu teman-teman sekalian, saya tidak minta Anda untuk mendukung saya. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya. Anda minta. Terserah, teman-teman silahkan pilih. Saya tidak minta, tapi yang saya akan minta cuma satu, dua sebetulnya. Satu, saya minta Anda jangan menyia-nyiakan hak pilih Anda. Itu nomor satu. Jangan disia-siakan. Karena Anda tidak memilih. Kalaupun 60% di ruangan ini tidak memilih, yang memilih hanya 40%, tetap diambil keputusan berdasarkan yang 40%. Yang 60% itu hanya mubazir begitu saja. Jadi jangan sia-siakan. Yang satu. Yang kedua, saya minta Anda menjadi orang yang rasional. Rasional. Rasional itu artinya apa?
menggunakan rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan. Bandingkan, kalau memang menurut Anda mata itu penting, ya bandingkan aja matanya satu sama lain. Kalau menurut Anda soal fisik itu penting, bandingkan aja fisiknya. Kalau menurut Anda yang penting itu latar belakangnya, bandingkan latar belakangnya. Bebas, tidak ada larangan Anda membandingkan faktor apapun juga. Kalau menurut Anda faktor apa lagi ya? Bentuk rambutnya boleh. Tidak ada larangan, yang penting dibandingkan. Betul tidak? Boleh. Boleh. Tidak ada larangan dan tidak ada keharusan membandingkan apanya, tapi bandingkan, oke? Bandingkan. Nah, kalau saya usul, bandingkan rekam jejaknya, bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam prestasinya, karena Anda sedang memilih orang untuk memegang kewenangan. Apa tugas terpenting dari pemegang kewenangan? Mengambil keputusan. Dia akan mengambil keputusan. Dan ketika mengambil keputusan, Anda harus yakin bahwa keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang untuk kepentingan semua, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan yang kecil. Bismillah, soal Jambi, mahasiswanya pemilih rasional. Terima kasih kesempatan ngobrolnya, dialognya. Salam hangat buat semua dan terima kasih sudah memilih hadir. Anda bisa menceritakan pada diri sendiri bahwa di saat Indonesia itu semangat jalan, Anda bukan penonton. Anda menjadi bagian yang memilih untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita beri tepuk tangan yang paling panas sekali untuk Bang Anies Baswedan. Kami izin Bang Anies. Mungkin nanti untuk sesi foto-foto dan juga dokumentasi teman-teman yang lainnya yang baru saja memberikan. Ini dia untuk 5 penanya tadi Bapak. Silakan Bang Anies. Baik, masing-masing akan mendapatkan souvenir dari Bang Anies Baswedan berupa buku yang teman-teman mahasiswa. Boleh kita beri tepuk tangan sekali Bang Anies. Teman-teman sekalian, Indonesia adalah melapor untuk semua. Kita boleh berfoto, silakan. Bang Anies mungkin biar adil masing-masing sisi kali Bang.